Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Luna Devian. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan soal praktikum dari praktikum jaringan komputer pada pertemuan keempat. Kita masuk pada soal pada modul 7 terlebih dahulu. Yang pertama adalah membuat desain jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer, kemudian membuat konfigurasi mail server pada salah satu server, lalu beri alamat mailnya dengan nama kalian mail.com. Kemudian buat banyak user untuk berkirim email, minimal 3 user. Kemudian melakukan pengiriman email antar user dan buktikan apabila mail server berhasil dilakukan. Oke, kita masuk ke paket tracer. Di sini kita yang pertama adalah masuk ke PC server pada topologi start. Kemudian kita lihat dulu konfigurasi IP-nya seperti ini. Kemudian untuk konfigurasi emailnya kita buat dulu domainnya. Nah, ini saya sudah membuat domainnya, di on kan, kemudian memasukkan namanya, kemudian ditambahkan address, kemudian di add, kemudian save. Kemudian untuk email, pada email di on kan pada SMTP service dan POP3 service. Kita buat domainnya, kita klik set, kemudian kita buat user, kita buat 3 user. Nah, ini kemudian kita tutup, kemudian masuk ke PC, kemudian kita buat email konfigurasinya di sini. Klik email, kita masuk ke konfigur email. Nah, ini kita masukkan namanya, email address, incoming mail server dan outgoing mail server, dan kita masukkan username dan password. Ini kita hapus dulu. Kemudian untuk yang Lion 2 dimasukkan di PC1, kita konfigur terlebih dahulu. Nah, seperti ini, sama seperti pada Lion 1. Kita mencoba untuk mengirim email, kita kirim ke benar-benar. Kita kirim ke Lion 1. leonardomail.com. Kita ketik tes, berhasil. Kita send. Nah, kemudian kita masuk ke Lion 1, kita klik save. Nah, ini sudah ada dari from Lion 2, subjeknya tes, dan berhasil. Untuk yang konfigurasi Cisco Packet Tracer-nya sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke soal selanjutnya.
Yang nomor 2 adalah membuat mail server di virtual machine dengan topologi di bawah dengan menggunakan domain dengan contoh mail.jakaria.com, lalu buat 3 user dengan nama 1 Jakaria, 2 Jakaria, dan 3 Jakaria. Kemudian sehingga user kalian bisa saling kirim email dan menerima email. Kita masuk ke firmware-nya, kemudian kita masuk sebagai root terlebih dahulu. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita setting IP-nya. Interface, kita pilih static, kemudian kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.1.1 dan kita keluar, kita simpan. Selanjutnya kita mendownload yang namanya bin terlebih dahulu. Karena di sini saya sudah mendownload, maka tidak perlu. Selanjutnya kita konfigurasi file paket bin dengan mengetikkan nano etc bin name .conf.local. Kita ketikkan ini domainnya leonardo.com, dan yang kedua kita 1.168.192.in.r.arpa, dan kita simpan. Selanjutnya yaitu kita masuk ke menu resolve-nya dengan mengetikkan nano etc resolve .conf. Nah, di sini kita masukkan yaitu search dari leonardo.com dan name servernya 168.1.1. Kita keluar, kita simpan, kemudian kita restart dengan cara etc init.d bin 9 restart. Oke, berhasil. Kita cek. Ini sudah muncul ya. Selanjutnya kita masuk ke hostnya, kita tambahkan dengan mengetikkan etc host. Kita tambahkan ini leonardo.com dan mail.leonardo.com. Kita keluar. Selanjutnya kita yang kedua ya, sebentar saya cek. Kita install Postfix dengan cara mengetikkan apt get Postfix. Karena di sini saya sudah menginstal, maka tidak perlu. Kemudian kita menginstal yang namanya Dovecor dengan cara apt get install Dovecor imapd dan Dovecor
sini saya sudah menginstalnya. Kemudian kita konfigurasi Dovecode-nya dengan mengetikkan nano etc Dovecode conf.d 10 main.conf. Kita cari yang namanya mail location. Nah, yang ini kita tambahkan ini mail location mail dir dan titik 2 dan garis miring mail dir. Kita keluar, kita simpan, kemudian kita masuk ke postfix tpkg. Kita pilih internet site dan kita pilih leonardo.com dan kita kosongkan yang root and postmasternya. Kemudian kita isikan leonardo.com mail.leonardo.com. Kita oke. For synchron update on my kita no, dan kita isikan seperti ini yang local networknya. Kita oke. Dan kita mailbox size limitnya 0, kita oke. Kemudian kita oke lagi. Untuk internet protokolnya kita menggunakan all. Kita tunggu. Oke, sudah selesai. Kemudian kita set mailboxnya. Kita masuk ke nano etc postfix main.cf. Ini nano. Kita tambahkan ini home mailbox mail dir. Kita isikan seperti ini ya, sama. Dan kita keluar, kemudian kita restart postfix sama Dovecode-nya. id postfix restart. Dan kita restart Dovecode-nya juga. Oke, sudah selesai. Kemudian kita menambahkan user, yaitu 1 Leonardo. Kita buat sekaligus. Kemudian 3. Seperti ini kita buat user sekaligus dengan satu baris perintah. Karena saya sudah membuatnya, maka tidak perlu. Kemudian kita konfigurasi Squirrel Mail. Sebelum itu kita install Squirrel Mail-nya. Get install Squirrel Mail. Karena sudah saya install maka tidak perlu. Dan kita konfigurasi Squirrel Mail-nya dengan menggunakan Squirrel Mail configure.
kita pilih D, set predefined setting for specific IMAP servers. Dan kita pilih courier, dan kita enter. Kemudian kita save data, kemudian kita enter, dan kita quit, keluar. Selanjutnya yaitu membuat virtual host di etc nginx search default. Kita ke bawah. Nah, kita ini konfigurasi ini listen 80, kemudian sampai ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian kita simpan, kemudian kita aktifkan virtual hostnya dengan cara ln -s dc nginx search enabled default. Setelah selesai kan, keliru, salah, karena sudah ada filenya tidak perlu. Kemudian kita reload nginx nya, nah ini karena sudah ada maka tidak perlu ya. Dan kita masuk ke ini, kita cek kita masuk sebagai satu, dan kita ketikkan passwordnya. Kita mencoba untuk mengirim email. Kedua, .com. Kita ketikkan tes, kemudian diteskan berhasil. Kita kirim. Nah, kita cek di dua Leonardo. Oke, ini sudah berhasil ini. Nah, berhasil. Kita lanjut ke soal pada modul ke-8. Implementasikan topologi di bawah menggunakan virtual machine. Lalu buatlah setiap klien memenuhi syarat seperti di bawah ini. Klien tidak bisa mendownload file berekstensi .zip dan .exe, tetapi bisa download ekstensi lainnya. Yang B memblokir situs atau blog dengan keyword cerdas.com. Yang C memblokir situs atau blog dengan keyword xxx. Yang D memblokir situs google.com dan instagram.com. Yang E, klien tidak bisa mendownload file berekstensi .mp4 tetapi bisa menggunakan ekstensi lainnya, kemudian memblokir situs youtube.com pada jam 8:30 hingga jam 5 sore.
kita bersihkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita install terlebih dahulu, yaitu yang namanya Squid 3. Karena saya sudah menginstalnya, maka kita perlu. Selanjutnya yaitu kita masuk ke atau kita buat file baru, etc squid keyword.txt. Ini untuk memblokir dengan keyword xxx. Kita simpan dan dia membuat file dengan nama blog. Di sini itu untuk memblok situs, yaitu google.com, instagram.com, dan cerdas.com. Kita simpan. Kemudian untuk tidak bisa mendownload, yaitu kita ketikkan di squid blogs files.html. Di sini tidak bisa mendownload .zip.exe, kemudian tidak bisa mendownload .mp4. Kita keluar, kemudian kita setting konfigurasi squid 3-nya, lalu isi squid.conf. Kita scroll ke bawah. Ini lumayan jauh. Kita cari file ACL. Nah, ini sudah nyampe. Ini kita masukkan file-filenya yang tadi. Yang pertama ada file untuk tidak bisa mendownload ini, yaitu berekstensi yang isinya ada tidak bisa download untuk berekstensi .exe, .zip. Kemudian ini untuk keywordnya xxx. Kemudian ini memasukkan untuk blog dari situs. Kemudian kita deny. Kemudian ke bawah ini kita masukkan LAN sertnya 92.168.1.1. Kemudian kita blokir domain dari YouTube dari jam ini 8:30 sampai jam 5 sore. Kita http akses deny LAN blokir jam, kemudian http akses allow LAN. Kita keluar, kemudian kita restart etc ini .d squid start. Ini lumayan lama ini ya, kita tunggu saja. Nah, sudah berhasil. Kita coba cek menggunakan Firefox.
Yang pertama yaitu kita setting terlebih dahulu proksinya, masuk ke pengaturan, kemudian kita scroll ke bawah, setelan jaringan. Nah, ini kita konfigurasi proxy manual, kita masukkan seperti ini, kemudian kita OK. Selanjutnya yaitu mencoba ngecek google.com. Nah, kita bisa ya. Kemudian kita coba instagram.com. Kita bisa juga, kemudian kita cek untuk yang YouTube. Ini YouTube. Nah, tidak bisa juga. Baik, sudah selesai semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah katanya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.